Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tubabaku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Bersama saya Noviardianti tentunya dalam Baperan, Bincang Perempuan dan Anak. Tentang dalam upaya mendorong pemenuhan hak anak khususnya terkait dengan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana ditetapkan pada pasal 24 dari KHA bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka pemerintah Indonesia mengakui hak anak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan perawatan serta pemulihan kesehatan bila sakit. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa tidak ada seorang anak pun yang akan terampas haknya untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan tersebut. Dan riwayat sekali karena hari ini saya Noviardianti bersama narasumber saya yang telah hadir di studio, Dr. Wita Hestriani, MKes. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Novi. Siang, ya. Dan didampingi oleh Ibu Eka Riana Eskep, MKes. Selamat siang Ibu. Ya, salam sehat dari kami. Iya, salam sehat ya. Sehat juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan selalu bahagia tentunya. Amin. Amin. Dan kita hari ini akan membahas mengenai puskesmas ramah anak atau pelayanan ramah anak yang ada di Tulangbong Barat khususnya Bu. Di sini kita ingin mengetahui, sebelumnya saya bukan hanya ingin mengetahui tentang pengertian dari pelayanan ini seperti apa, tetapi saya ingin tahu bagaimana pelayanan yang ada di Kabupaten Tulangbong Barat khususnya. Ya, silahkan dijawab. Jadi kan kita hari ini bicara tentang puskesmas ramah anak. Iya. Kita juga biasa menyebutnya pusra. Jadi dalam pusra itu bagaimana kita menyediakan pelayanan ramah anak di puskesmas. Jadi apa yang harus ada gitu ya. Jadi yang dikatakan puskesmas yang ramah anak itu ya puskesmas yang dalam pelayanannya dapat memenuhi hak anak gitu. Jadi nanti kan kemarin kita udah bahas juga tuh hak anak gitu, nanti di mana mereka mendapat pelayanan, perlindungan gitu dan hak-hak lainnya tentunya. Dan untuk pelayanan sendiri, pelayanan yang ada di Kabupaten Tulangbong Barat terlebih mungkin di puskesmas atau di rumah sakit itu seperti apa Bu? Silahkan. Jadi untuk kita pelayanan yang harus ada gitu ya. Jadi adalah yang pertama itu non diskriminatif. Benar nggak Bu Eka bahwa di sana kita itu kalau di puskes atau rumah sakit anak tidak terdiskriminasi gitu. Ya, untuk pelayanan kesehatan ini memang tidak ada membedakan apakah dia umur, suku, apalagi terkait dengan status ekonomi ya. Karena ini adalah hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah terhadap rakyat Indonesia yang meliputi seluruh siklus kehidupan mereka, termasuk di dalamnya adalah anak itu sendiri. Berarti pelayanan yang ada di rumah sakit atau puskesmas terhadap anak nih khususnya ya Bu ya, emang nggak ada yang dibedakan, baik faktor ekonomi atau yang lain sebagainya. Baik, untuk dasar hukum dari pelayanan ramah anak di puskesmas atau PRAP ya Bu yang disingkat, itu seperti apa Bu? Kita juga mengacu tuh pada undang-undang tentunya ya. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu di mana di dalamnya kita harus memenuhi hak-hak anak. Itu juga dianulir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian Undang-Undang Kesehatan sendiri ya Bu Eka, tentunya kan banyak nih undang-undang kesehatan yang memenuhi. Undang-undang kesehatan kan baru-baru ini ada undang-undang perubahan ya. Cuman kita sekarang masih mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian juga ada Undang-Undang 75 2014 tentang puskesmas, itu juga sudah dirubah juga menjadi Permenkes 43 tahun 2019. Kita juga ada surat edaran 3 menteri, di dalamnya ada dari Kementerian PPPA sendiri, ada Kemendagri dan ada Kemenkes, itu terkait dengan pengembangan pelayanan anak. Menjadi dasar-dasar dalam memberikan pelayanan pada. Iya, berarti kita menyinggung yang kembali untuk pelayanan ramah anak. Berarti kan masyarakat itu kalau orang yang belum paham dengan pelayanan ramah anak,
ramah, mereka mungkin berpikiran atau persepsi bahwa ramah anak itu seperti apa sih, atau kita harus ramah kepada anak. Ternyata pelayanan ramah anak ini adalah yang lebih mengutamakan anak ya Bu ya, dan hak-hak anak tadi. Baik, mengapa hal ini perlu dikembangkan Bu? Dalam pemenuhan indikator KLA ya, Kabupaten Layak Anak, di situ ada salah satunya adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang ramah terhadap anak. Nah, ini fasilitas kesehatan tentunya salah satunya puskesmas, rumah sakit gitu. Nah, ini poinnya agak besar, cuma sekitar 15% untuk memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak tadi. Kemudian di dalamnya juga nanti itu ada banyak sekali yang bisa dipenuhi untuk puskesmas ramah anaknya. Yaitu misalnya adanya mereka punya ruang konseling sendiri, kemudian ada media edukasi, kemudian bila anak berobat ke puskes, itu biasanya ada ruang tunggu yang khusus untuk anak. Benar nggak Bu Eka? Jadi kita memberikan pelayanan terbaik untuk anak. Jadi puskesmas itu punya alur pelayanan, yang alur pelayanan ada yang pasien umum, kemudian ada yang anak-anak, ada yang bumil, dan ada yang lansia. Itu artinya salah satu upaya kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak kita. Nah, karena anak-anak itu juga yang rentan, Mbak Novi. Jadi anak-anak itu rentan terhadap penularan penyakit. Jadi kalau ada misalnya kita tuh larangan kan ya, anak di bawah 5 tahun tidak boleh ikut menjenguk, tidak boleh ini ikut masuk kecuali yang berobat. Kadang-kadang kan orang tua atau masyarakat itu merasa bahwa tempat pelayanan ini kok malas mengapa anak-anak tidak bisa diajak? Nah, sebenarnya itu untuk kepentingan hak anak dan menjaga juga ya Bu tentunya. Karena anak-anak itu paling rentan tertular penyakit. Jadi kalau dia sehat, kemudian diajak mengunjungi pasien, ternyata dia mendapatkan kuman atau virus dari tempat atau fasilitas kesehatan, kan kasihan ya. Dia lebih mudah juga tertular kan, karena daya tahan tubuhnya belum sepenuhnya kan, karena dia masih masa anak-anak. Dan saya lihat juga bahwa tidak hanya di rumah sakit, ternyata di tempat-tempat biasanya tuh ada juga pelayanan anak ramah anak yang menyediakan taman bermain seperti Bu itu. Mall-mall ya. Iya, seperti saya pernah lihat juga di kantor imigrasi itu juga menjadi atau menyediakan pelayanan ramah anak. Atau itu mungkin sudah bekerja sama dengan dari dinas PPPA atau dari dinas kesehatan sendiri, atau bagaimana betul Bu? Ya, kalau itu memang untuk pemenuhan Kabupaten Layak Anak itu semua fasilitas tuh memang sebaiknya mempunyai tempat bermain atau ruang tunggu anak. Itu kalau kita juga sekarang misalnya ke kepolisian tuh ada Mbak Novi, jadi ruang tempat tunggu anak gitu. Itu memang disarankan atau dianjurkan sesuai dengan tadi undang-undang itu bahwa fasilitas umum itu mempunyai ruang bermain yang layak anak. Berarti sangat memfasilitasi ya semua kantor ya Bu ya, semua instansi ya Bu ya. Baik, untuk dari PRAP atau perlindungan ramah anak di puskesmas, tentunya ada prinsip-prinsip tertentu ya Bu ya, dari 4 prinsip perlindungan anak. Apakah ada prinsip di lain 4 itu Bu, hak-hak tentang anak Bu? Jadi kita bahas yang 4 prinsip dulu ya Mbak Novi ya. Jadi kan prinsip 4 hak anak itu pertama hak hidup. Nah, jadi tentu kalau kita bahas tentang hak hidup, memang puskesmas inilah yang menjadi tumpuan, karena kan kesehatan. Jadi puskesmas juga harus melindungi dari mulai pembuahan, seperti yang disampaikan Bu Eka tadi ya, bahwa memang tidak ada diskriminasi. Kemudian memang dari lahir kita juga harus melindungi. Makanya kalau di kesehatan ada apa Bu itu namanya? Pemeriksaan ibu hamil itu? Iya, artinya terkait tadi mempersiapkan, justru kita persiapkan sebelum bayi itu lahir, Mbak. Jadi ketika hamil, nah bersalin, bayi baru lahir, balita, nah itu periode-periode itu sebenarnya di dalam kesehatan juga merupakan standar pelayanan minimal yang harus kita penuhi gitu. Jadi persiapan ketika anak itu dilahirkan itu sudah kita mulai ketika ibu hamil pun ketika mereka masih remaja, ya itu. Sehingga ini terkait stunting juga ini Mbak, terkait mencegah anak-anak dengan stunting.
gitu. Oh, Kita pelindungan bantu. anak sebelum dilahirkan aja Sudah sudah kita persiapkan. sudah dipersiapkan ya Bu ya. Dan itu bagian dari standar pelayanan minimal yang Mm-mm. yang menjadi tugas dan kewajiban dari jajaran kesehatan. Oke. Nah, jadi hak hidupnya ini memang pokok utamanya Iya. anak-anak itu di dinas Dinas kesehatan yang kesehatan, Mbak Novi iya, ya. benar-benar. Oke, mungkin bisa Ibu lanjutkan mengenai perlindungan anak yang biasanya sebelum dilahirkan anak tersebut, apakah ada perlindungan setelahnya? Tentunya Ibu ya, sebelum saja masih ada perlindungan dari Dinas Kesehatan, apalagi sudah dilahirkan anak tersebut ya Bu. Ya, artinya kami kan berada di wilayah pelayanan ya. Artinya pelayanan kesehatan yang memang menjadi hak dan kebutuhan dari anak ketika dilahirkan dan sampai dia menjadi remaja ya. Jadi masing-masing tahapan umur itu tentu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangannya, Iya. itu disesuaikan. Iya. Misalnya anak yang akan dilahirkan itu kita harus memastikan bahwa pada saat bersalin itu pelayanan yang diberikan pada bayi berlahir itu adalah sesuai standarnya, Iya. dipenuhi semua standar yang memang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada anak tersebut. Iya. Dan setiap tahapan-tahapan itu kita juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak. Baik. Di indikator KLA-nya itu Mbak Novi, jadi ada di situ berapa jumlah persalinan dengan tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan itu juga menjadi indikator utama. Dan kita kan memang walaupun kerjasama sama misalnya dukun gitu, itu mereka nggak boleh lagi menolong persalinan. Jadi mereka itu sebagai pendamping. Kalau misalnya ada yang bersalin, nganternya ke vaskes, Iya. ke puskesmas atau bidan. Jadi untuk menghindari kematian pada anak dan ibunya gitu. Jadi hak hidupnya ini benar-benar Dijaga ditopang ya. oleh Iya. dinas kesehatan. Iya. Dalam hal ini mungkin puskesmasnya Iya. ya. Iya. Nah, terus kemudian hak keduanya hak tumbuh kembang Iya. anak. Nah, hak tumbuh kembang anak di puskesmas ini kita punya banyak pelayanan ya Bu Eka ya. Kita punya SD di DTK, DTK yang artinya Apa itu Bu Eka? SD, stimulasi DITK ya? dini tumbuh kembang kepada anak. Jadi kita akan melihat perkembangan anak itu per bulan, per umurnya. Jadi kalau misalnya kita temukan terjadi kemunduran atau kemampuan anak itu untuk mencapai ke tahap selanjutnya, itu akan kita intervensi. Oke. Oke. Jadi hak-haknya itu betul-betul kita pastikan dan kita pantau setiap tahapan Iya. umurnya. Iya, dan mungkin agak menceng sedikit Bu pertanyaan saya mengenai perlindungan anak sebelum dilahirkan. Itu kan di dalam kandungan sebagian tanggung jawab dari Dinas Kesehatan ya Bu ya. Apakah ibu-ibu yang sedang hamil seperti itu Bu, yang sampai dia hamil sampai di luar batas HPL ya Bu ya? Itu Iya. apa itu sudah terdeteksi dari Dinas Kesehatan sendiri Bu? Dan kesehatan itu memang dipantau penuh. Mungkin kita mengenal dengan periode emas ya. Jadi kita punya periode emas itu 1000 hari pertama kehidupan. Dan 1000 hari pertama kehidupan itu kita hitung dari dia hamil, kemudian di dalam kandungan dan dia 2 tahun setelah dilahirkan. Nah, periode ini adalah periode yang memang harus kita maksimalkan sehingga anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, sehat, kesehatannya fisik dan mentalnya. Seperti itu. Jadi yang Mbak tadi tanyakan kalau dia sudah lewat waktu ya Mbak. Iya. Nah itu makanya kita memerlukan pelayanan kesehatan itu ketika dia di dalam kandungan. Itu kita mengenal dengan ANC, antenatal care. Jadi ibu hamil itu harus kita periksa minimal itu kalau sekarang standarnya 6 kali 6 kali selama masa kehamilan. 6 kali ya 6 Bu kali ya? selama masa kehamilan. Oke, berarti dalam 9 bulan 6 kali dia harus ada pengecekan dari Iya, baik bidan. dari tenaga kesehatan ya, Oh, bisa dia dari bidan, kemudian dari dokternya. Oke. Oke, tadi dari hak anak, dari hak hidup, hak Hak tumbuh tumbuh kembang. kembang. Itu Itu belum selesai. Belum Mbak. selesai, silakan, Itu kan Bu. baru deteksi dini Iya. ya. Kalau ada bahasa itu tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Itu kayaknya itu iklan ya. iklan ya Bu ya. Ya. Jadi kita itu kan sering memantau anak-anak itu tadi ya tumbuh dan kembangnya. Iya. Kalau yang Bu Eka kembang tadi deteksi dini. Nah, jadi ada pertumbuhannya. Pertumbuhan itu berat badan, tinggi badan. Nah,
Itu nanti sebagai indikator stunting. Itu juga ada ya Bu Eka, Iya. kita posyandu ya? Ini menjadi isu strategis kan, stunting kan menjadi isu Iya. strategis. Bagaimana kita melihat stunting ini justru dari hal yang sederhana, yaitu perkembangannya, pertumbuhannya. Jadi kita membandingkan antara umur dan tingginya. Jadi makanya diperlukan pemantauan tumbuh dan kembang pada anak-anak terutama yang di bawah 2 tahun. Jadi di situ kita bisa melihat, bisa menemukan anak-anak dengan stunting itu di situ. Sehingga kita bisa mencegah terjadinya efek negatif dari stunting itu. Karena kalau anak-anak kita stunting, generasi penerus kita nanti gimana? Kan seperti itu. Iya. Jadi itu menjadi hak anak juga untuk mendapat pemantauan dari kesehatan terkait dengan tumbuh kembangnya. Biasanya kalau untuk ciri-ciri anak yang sudah mengalami akan mengalami atau timbul penyakit stunting itu tadi seperti apa ya Bu ya? Itu kalau secara kasat mata ya kita sepintas lihat, stunting itu anak yang tingginya tidak sama, lebih pendek dari anak yang seumuran dengan Sewajarnya dia. gitu ya. Seumuran dengan mereka. Misalnya 2 tahun nih, 2 tahun ini ada 10 anak ini. Dari 10 ini ada yang terlihat lebih pendek dari teman-temannya. Nah itu bisa kita cek kembali untuk memastikan apakah anak ini termasuk dalam kategori stunting. Berarti ya dilihat dari salah satunya tinggi Pendek, badannya. yang tidak sesuai dengan umurnya. Oke. Dan ini di semua puskesmas kita laksanakan Iya. ya Bu. Berarti hebat Jadi tuh. semua balita, semua anak-anak kita yang jumlahnya balita itu 25.000 sekian, itu kita pantau perkembangannya Iya. untuk melihat atau memastikan kondisi anak ini masuk kategori stunting atau tidak. Gitu. Iya. Dan untuk mencegahnya itu Bu seperti apa Bu? Nah, pencegahan itu dimulai ketika remaja, Mbak Novi. Jadi remaja putri itu jangan sampai dia memberikan sumbangan stunting ketika dia melahirkan anaknya. Jadi sudah kita intervensi ketika dia remaja. Sehingga sekarang ada program salah satunya itu pemberian tablet zat besi FE ya dokter ya, FE kepada remaja. Kenapa remaja putri? Karena remaja putri itu melahirkan, karena remaja putri itu yang menstruasi. Sehingga kita berikan asupan FE untuk mencegah terjadi anaknya anemi atau kurang darah ketika dia hamil. Karena itu akan menyumbangkan angka stunting. Berarti seumur-umur saya ini masih sudah bisa mengkonsumsi seperti itu ya Bu ya? Bisa. Iya ya, di atas 15 tahun Iya, ya untuk mencegah stunting tadi ya Bu ya? betul. Oke. Remaja putri. Masuk remaja putri. Saya masuknya dewasa nggak sih Bu? Saya udah dewasa ya Bu ya? Saya kan hitungannya kayak masih remaja gitu kan? Masih lah, dianggap remaja. Dipaksa remaja. Oke, itu tadi tentang tumbuh kembang. Tentang tumbuhnya ya Bu ya? Iya. Karena kembangnya sudah. Sekaligus dia. Iya, kalau tumbuh tadi kan jadi berat badan, tinggi Iya, badan iya. gitu. Kalau perkembangan yang tadi dengan poli apa Bu? SDITK, Nah. stimulasi dini tumbuh kembang anak. Nah, itu. Terus kemudian kita hak ketiga, hak perlindungan. Nah, hak perlindungan itu seperti apa? Jadi kan kalau anak-anak juga tadi mendapat perlindungan dari penyebaran penyakit. Iya. Nah, makanya tadi selain tumbuh kembang di posyandu itu juga ada imunisasi. Nah, itu kan merupakan hak mereka untuk mendapat perlindungan dalam arti kesehatan. Ada lagi kan kalau perlindungan itu banyak, misalnya di dalam keluarga, Iya. pengasuhan gitu. Tapi kalau di kesehatan tadi perlindungannya mendapat pencegahan dari penyakit. Dia dapat imunisasi. Ya, Bu Eka? Terutama anak bayi ya Mbak. Iya. Ya, anak bayi itu artinya dia di bawah 1 tahun. Itu kita punya imunisasi dasar lengkap. Jadi mencegah penyakit-penyakit yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi kita pastikan bahwa anak di bawah 2 tahun itu bisa terpenuhi haknya untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Oke. Perlindungan itu tadi Bu ya, Iya. anak. Nah, terus kemudian perlindungan juga terhadap kekerasan. Nah, jadi kan kita sering di masyarakat tuh ada kekerasan terhadap anak. Iya. Nah, kalau mungkin bingung ya mau dibawa kemana gitu kalau kita menemukan seperti itu. Iya. Mbak Novi jangan heran ya kalau ada misalnya kadang-kadang
kita anak kena sabet orang tuanya gitu ya. Kalau dia sampai menimbulkan luka, sampai memar, itu kan juga harus mendapat pengobatan. Iya. Nah, itu ya silahkan ke puskesmas juga. Atau mungkin kadang-kadang juga tidak sengaja dorong-dorongan. Kan itu juga anak-anak bermain itu juga menimbulkan bisa sampai cacat ya. Iya. Nah, itu silahkan, itu perlindungannya kita ke puskesmas, dan di puskesmas tentu nanti ada tata laksana pada anak-anak dengan yang mengalami kekerasan gitu. Satu lagi ya haknya hak partisipasi ya. Jadi hak partisipasi mungkin juga ada di puskesmas gitu, ketika mungkin anak misalnya datang ke puskesmas juga boleh ditanya, kan hak partisipasi itu hak memberikan pendapatnya. Nah, kadang-kadang ditanya juga ya Bu, kalau sakitnya mungkin kalau sudah agak dewasa langsung kepada anaknya ya, gitu. Iya, kita menggali data langsung kepada subjeknya. Iya. Itu dia bisa memberikan informasi yang dia rasakan sendiri tanpa harus orang kedua atau orang tuanya atau kakaknya atau adiknya yang mengantar. Kadang-kadang kan kalau orang yang mengantar tuh tidak merasakan langsung kan apa yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Tetap yang merasakan ya Bu ya, yang menjelaskan ke dokternya atau ke bidannya. Makanya itu kita punya hak partisipasi untuk menyampaikannya secara langsung. Oke. Itu hak-hak perlindungan anak tadi ya Bu ya. Baik. Untuk kita kembali ke pertanyaan lagi Bu ya. Tentang sebenarnya tujuan dari adanya pelayanan ini apa sih Bu? Khususnya di kalangan Kabupaten Tulung Barat, pelayanan PRAP atau pelayanan perlindungan anak di puskesmas. Ya tujuannya untuk memenuhi hak anak. Iya. Nah, dan untuk sebagai indikator KLA, kalau kita ingin menjadi kabupaten layak anak, kita harus menerapkan perlindungannya itu, pemenuhan hak anak di semua tempat. Nah, ini khusus di Dinas Kesehatan, tentunya yang punya puskesmas kan, dan punya rumah kuasa. sakit. Iya. Kalau kita ini apalah ya kalau kita akan tetap kembali kepada tupoksinya kesehatan ya. Kita memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diperlukan anak apa sesuai dengan SOP standarnya, itu yang kita sampaikan kepada anak itu sendiri. Dan kita juga memaksimalkan pelayanan itu dengan meningkatkan mutu pelayanan dengan akreditasi puskesmas gitu. Jadi kita bisa melihat standar itu betul-betul diterapkan untuk memberikan pelayanan kepada anak. Iya. Berarti pelayanan perlindungan anak ini emang nomor 1 ya Bu ya, di seluruh kabupaten dan seluruh tempat ya Bu ya. Emang anak ini nomor 1 karena generasi kita ya Bu ya. Baik, tentunya di pelayanan ramah anak di puskesmas ada indikator-indikator Bu yang harus dipenuhi. Itu seperti apa saja Bu indikatornya? Jadi puskesmas ramah anak atau pusra bisa dikatakan terpenuhi ketika yang pertama itu punya SDM yang sudah terlatih KHA. Pernah dengar nggak Mbak Novi KHA? KHA itu seperti hak anak ya Bu ya? Ya, jadi dia itu ada pelatihan namanya konvensi hak anak. Dalam pelatihan itu kita juga diberikan pelatihan untuk apa-apa hak anak dan bagaimana kita memenuhi hak anak itu sesuai dengan undang-undang gitu. Jadi dia minimal itu 2 orang. Tapi sebaiknya sih setiap tahun dia bertambah yang pelatihan konvensi hak anak. Ini biasanya dilaksanakan oleh Dinas PPPA. Jadi diundang. Maksudnya yang dilatih ini adalah tenaga yang melaksanakan pelayanan di puskesmas kan? Tenaga kesehatannya, bisa dokternya, bisa perawatnya, bisa bidannya gitu ya? Iya, benar. Jadi kami Dinas PPPA mengundang Dinas Kesehatan dan puskesmas untuk mengikuti pelatihan itu. Jadi yang petugas-petugasnya harus terlatih. Itu yang pertama. Itu yang pertama indikatornya. Ya. Kemudian ada lagi? Yang keduanya itu sarana dan prasarana. Nah, Bu Eka, sebagian besar puskes kita kan sudah terakreditasi ya. Nah, ini biasanya sarana prasarannya sudah memenuhi juga sarana prasarana puskesmas ramah anak. Karena kan kalau puskesmas sudah terakreditasi itu Mbak, itu standar pelayanannya sudah memenuhi standar kesehatan, terutama untuk pelayanan kepada anak. Itu sarana prasarananya juga baik terkait dengan anak-anak dengan disabilitas gitu, kita juga menyiapkan sarana prasarananya, misalnya kursi roda, kemudian
alur pelayanan yang memang ramah kepada anak. Iya. Kemudian mungkin menyediakan tempat-tempat bermain anak gitu, biar anak-anak itu dalam mendatangi puskesmas itu tidak seperti momok kan, ada tempat-tempat yang mereka bisa merasa bahagia. Iya. Gitu. Ada poli KIA ya, Iya. Bu Eka ya biasanya ya. Memang itu ada merupakan bagian dari program puskesmas ya, yang UKP, upaya kesehatan perorangan. Itu di dalamnya ada pelayanan ibu dan anak. Jadi dia khusus memang ada ruangannya, polinya kesehatan ibu dan anak ada di setiap puskesmas. Nah itu kan jadi anak punya prioritas tersendiri, Iya. artinya misalnya nggak harus berantri dengan orang dewasa. Iya. Di sana juga biasanya ada program-program ya Bu Eka, ada MTBS ya, ada terus kemudian apa? Penyuluhan. NTBS ini Pak, pernah dengar nggak Mbak kata-kata itu? Belum pernah dengar Ibu MTB. Itu asing sekali Ya, bagi Bu Eka telinga yang saya. paham, kayaknya saya Iya. juga baru dengar. Kita memberikan pelayanan kepada anak sakit ya, metode pemberian pelayanan kesehatan kepada balita sakit. Itu udah ada alurnya yang harus kita ikuti tahapan-tahapannya. Ada Sesuai standar dengan, ya, sesuai SOP. dengan kebutuhan anak itu ketika sakit. Iya, berarti itu sangat diprioritaskan sekali ya anak-anak yang sakit ini Bu ya. Iya, benar itu. Karena dia masa depannya juga harus baik. Kalau nggak sehat, gimana dia mau belajar Iya, kan? betul. Mau bermain nggak bisa Iya. semuanya. Seperti ada itu Mbak ungkapan kan, kesehatan itu bukan segala-galanya. Tapi tanpa sehat segala-galanya tidak ada artinya. Oke. Iya. Setuju ya Mbak? Setuju Maaf ya. dong. Pokoknya sekarang yang penting sehat dulu lah Bu. Iya. Kadang kan kita berpikir mencari uang banyak, tapi Iya. kalau sakit uangnya habis kan rugi Iya. juga kita, benar kan? Untuk bayar ini perawat pengobatan. Jadi kita harus sehat nih yang penting. Dan juga mungkin kita juga pasti setuju ya kalau anak itu adalah investasi terbesar buat kita, buat orang tua dan buat masyarakat sendiri. Iya. Jadi kalau investasi terbesar harus dipersiapkan dalam proses perkembangannya, dalam tahapannya, kebutuhannya, haknya itu harus kita pastikan dia mendapatkan yang terbaik. Utamanya kalau di jajaran kesehatan kita memberikan pelayanan terbaik untuk anak. Iya. Pelayanan kesehatan lah utamanya. Iya. Di puskes juga ada ruang tunggu anak ya Bu ya biasanya ya, ruang bermain ramah Iya, anak ya. makanya itu tadi saya katakan di awal kan ada tempat di mana anak itu bisa bermain ketika dia mendatangi puskesmas, sehingga tidak menganggap puskesmas itu sesuatu yang harus ditakuti. Iya, Gitu. karena kan anak biasanya diajak ke puskesmas atau Iya. ke rumah sakit takutnya disuntik kan, padahal sebenarnya ya ada juga pelayanan yang untuk anak itu senang juga di situ. Ya, anak-anak kan kita harus buat bahagia Iya. juga kan, sehingga dengan kebahagiaan itu dia akan lebih mudah sembuh. Iya. Gitu. Karena pelayanan di di puskesmas itu bukan cuma pengobatan Mbak Novi, di situ ada preventif, ya pencegahan, ada promotif gitu. Kan artinya hal-hal seperti itu juga akan kita edukasikan kepada orang tua, kemudian juga kepada anak-anaknya. Iya. Jadi bukan ketika dia sakit dia harus ke puskesmas gitu. Ada memang hak mereka yang harus kita penuhi terkait dengan pencegahan yang harus kita sampaikan kepada orang tua, pengetahuan yang harus disampaikan kepada orang tua itu ada di jajaran kesehatan baik di puskesmas atau di posyandunya gitu. Iya. Di puskes ada ruang laktasi juga ya Bu Ya, biasanya. itu Nah, menjadi standar juga. Ruang Ruang laktasi itu seperti apa, Bu? ruang untuk ibu menyusui. Oh, Jadi iya. dia ada ruangan khusus yang memang ada sarana prasarananya untuk pasien yang memang menyusui anaknya. Karena Iya, kita ada harus ruang memberikan hak menyusui anak itu kan 2 tahun. Jadi agar ibu juga merasa aman kan, kalau dia menyusui di ruang tunggu yang banyak orang Masyarakat, tentu iya. tentu akan malu dan seterusnya Iya. kan. Dan secara psikologis juga itu akan mengganggu keluarnya ASI. Iya. Oh, iya, Bu. Iya, sehingga kita harus siapkan ruang laktasi. Itu juga menjadi standar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oke, saya baru tahu itu menjadi ini ya, Bu ya. Iya. Jadi kerja hormon kan nggak maksimal Mbak. Iya. Sedangkan ASI itu dipengaruhi hormon prolaktin kan. Iya, Nah iya. itu ya harus kita berikan kenyamanan kepada ibu itu, sehingga dia merasa nyaman, merasa tenang, sehingga dia menyusui dengan rasa bahagia. Puskesmas juga itu ya Bu merupakan kawasan tanpa rokok Iya, ya. Jadi Pasti. di 2017 ya, 2017 pemerintah melalui
sudah mengeluarkan regulasi Perda nomor 1 2017 yaitu kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ini termasuk di dalamnya adalah fasilitas kesehatan, tempat bermain anak, kemudian pendidikan, dan ada berapa ya item-itemnya. Itu kawasan tanpa rokok yang seharusnya itu orang dewasa tidak melakukan kegiatan merokok atau mengeluarkan asap rokok, sehingga anak-anak itu dan masyarakat pada yang sekitarnya itu menjadi perokok pasif. Itu kalau itu kita kasih 0 Mbak, 0 untuk pendidikan, untuk di ruang pendidikan, ruang kesehatan, ruang bermain anak, fasilitas umum itu sebenarnya itu kawasan tanpa rokok yang memang 0 kita sebutnya, 0 asap rokok. Karena sangat mengganggu juga ya Bu ya bagi kesehatan yang ada Iya. di puskesmas atau rumah sakit Terutama ya. anak ya. Iya, pasti terutama juga anak. terganggu sekali. Terganggu. Jangan diplesetin ya Mbak, Gimana tuh Bu? kawasan bebas rokok. Jadi diplesetin, jadi ini kan bebas merokok katanya. Jadi boleh merokok Jadi sebebasnya. slogannya salah ya Bu ya sebenarnya ya. Ya, jadi yang di ini kawasan tanpa rokok. Tanpa rokok. Iya. Bukan bebas ya Iya. berarti. Kalau bebas soalnya diplesetin ya, jadi bebas merokok Kalau nanti. gini ada juga bahasanya itu kawasan bebas asap rokok. Oh, bebas asap rokok. Bebas asap rokok. Iya, Ya. jadi nggak ada asap rokok di situ. Iya. Oke. Itu tadi tentang indikator. Masih ada lagi Bu tentang indikator dari adanya PRAP. Ya. Iya. Ini Ya, Bu, ini- sanitasi di puskesmasnya bagaimana Bu? Iya, sanitasi lingkungan itu menjadi ini juga ya, menjadi hal utama. Sanitasi gimana kesehatan lingkungan itu memberikan sumbangan penyakit juga ketika dia tidak dalam prioritas kita. Iya. Kan banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh buruknya sanitasi, Iya. Mbak Ropi, terutama kayak diare. Kan itu sangat mengganggu sekali perkembangan anak ketika anak-anak itu sudah kena diare kan. Jadi memang itu menjadi standar kita juga bahwa rumah puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat itu mempunyai standar dalam kesehatan lingkungannya. Kan ada penyakit-penyakit yang menular karena lingkungan. Iya. Nah, sebenarnya kalau yang menularkan itu bukan lingkungannya, tapi misalnya lalat, nyamuk. Iya. Nah, tapi itu kalau lingkungannya kotor, maka dia akan mudah tertular. Contoh, tadi diare disampaikan Bu Ini kayaknya Eka. sudah bicara ini ya, bicara dokternya ini. Langsung pakarnya ya Bu ya. Diare gitu kan. Terus kemudian DBD ini Iya. sekalian loh, karena kalau misalnya di situ banyak air mengenang, Iya. nah nanti bisa kena DBD, Iya. ada kumannya ditularkan sama nyamuknya yang Iya, iya. gitu. Jadi semuanya ya Bu memenuhi syarat ya sanitasi puskesmasnya. Iya. Mungkin ada satu lagi Mbak Novi terkait indikator ya, itu pelayanan integrasi kesehatan, integrasi kesehatan anak. Dimana kalau di puskesmas itu selain memang pelayanan di dalam gedung yang kita sebut upaya kesehatan perorangan, kita juga upaya kesehatan masyarakat. Ini kita berada di posyandu dan berada di sekolah Mbak Novi, usaha kesehatan sekolah. Jadi kita juga mempunyai kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak sekolah, baik di sekolah PAUD, TK, SD, SMP, dan mungkin sampai kepada remaja di tingkat SMA. Ya, tadi terkait dengan pemberian FE itu juga kan melibatkan unsur sekolah, melibatkan lingkungan sekolah. Gitu. Iya. Jadi terintegrasi antara puskesmas dan fasilitas umum yang ada di masyarakat juga. Iya. Oke. Ya, jadi juga ada konseling dan perlindungan anak ya Mbak di puskesnya itu. Jadi dia konseling termasuk kesehatan reproduksi itu di dalamnya. Jadi anak-anak jadi juga kita kasih apa yang berbahaya buat reproduksinya, misalnya jangan hubungan seks pada masa usia anak gitu. Itu juga kita harus jelaskan apa bahayanya, misalnya sampai CA cervix gitu, kemudian sifilis dan sebagainya. Kemudian di situ juga kita ada tata laksana kasus kekerasan pada anak. Jadi misalnya anak datang ke puskesmas dengan tadi kekerasan ya, baik misalnya bisa kekerasan orang tua, itu ya, kemudian kekerasan seksual, gitu juga tadi kita harus sendirikan tata laksananya, ada SOP di puskesmas tersebut, bagaimana dia harus mendaftar, pelayanannya, sampai kalau kita harus berurusan dengan hukum, jika ada misalnya permintaan visum, jadi puskesmas harus punya SOP-nya. Iya.
Banyak sekali nih ilmu yang saya dapat nih Bu ya tentang kesehatan anak nih ya, buat anak-anak saya dan anak-anak di luar sana ya, bahwa ibu ini memang sangat berpengaruh nih untuk melindungi atau perlindungan hak-hak anaknya. Iya. Tapi optimis ya Bu Eka, puskesmas bisa semuanya menjadi puskesmas ramah anak. Kalau dilihat dari indikator ini ya Bu Eka. Iya. Nah, optimis Mbak kita. Oke. Karena itu kita kan tugas pemerintah itu kan memberikan pelayanan, terutama pelayanan publik ya. Kalau Iya. kami kan ranahnya pelayanan publik khusus pengampu kesehatan gitu. Jadi ya itu sudah tugas kita adalah memaksimalkan pelayanan kepada anak. Karena kami mempunyai fasilitas kesehatan puskesmas 16 dan Iya. satu rumah sakit dan termasuk klinik-klinik ya kita juga memantau dan beri pengawasan kepada fasilitas ini untuk memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan itu dalam memberikan pelayanan kepada anak yang terbaik. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, itu tadi tentang indikator dan pelayanan anak yang ada di puskesmas, Bu. Dalam upaya perlindungan dan penanganan khusus pada korban kekerasan, apa yang harus dilakukan oleh puskesmas sesuai dengan komponen PRAP tadi, Bu? Jadi puskesmas itu harus mempunyai namanya tim KTP KTA. Tim KTP itu tim penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tim penanganan kekerasan terhadap anak. Nah, jadi tim ini itu yang pertama timnya harus masuk tadi pelatihan KHA. Iya. Kemudian ada lagi pelatihan menyusul itu ya pelatihan KTP KTA ini gitu. Iya. Jadi tim dari Puskes itu kita latih. Kita dari Dinas PPPA bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kita melakukan pelatihan itu agar tadi kalau ada kekerasan pasien dengan kekerasan Iya. terhadap anak sudah ada petugas yang terlatih, kemudian ada standar operasional prosedurnya yang sesuai dan dilaksanakan sehingga bisa memenuhi hak-hak anak dalam ketika mereka mengalami kekerasan. Iya. Mungkin ada tambahan dari Bu Eka? Itu terkait dengan status puskesmas kami ya. Jadi Iya. kami punya 16 puskesmas, itu sekarang sudah ada 10 puskesmas yang terakreditasi. Artinya dengan standar akreditasi itu kita memaksimalkan semua pelayanan dan di dalam semua pelayanan itu ada pelayanan terhadap anak. Iya. Nah, sedangkan sekarang kita sudah berproses untuk melakukan akreditasi juga di 6 puskesmas. Jadi harapan kita fasilitas pelayanan kesehatan kita yang 16 puskesmas itu semuanya bisa melaksanakan akreditasi yang pada akhirnya bisa melaksanakan pelayanan terbaik untuk anak-anak kita. Berarti kalau dilihat dari puskesmas yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat ini hampir semuanya memenuhi perlindungan PRAP tadi ya, Bu ya? Iya. Oke. Tadi udah ditanyakan Bu Eka optimis bisa Iya, optimis semuanya bisa Puskes semua ya, memenuhinya. di Kabupaten Tulungagung Barat. Oke, dan di Tubaba ini Bu, ada berapa puskesmas dan apa semua sudah masuk dalam RAP? Atau masih proses ya Bu ya? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa PRAP ini juga berbanding lurus Mbak dengan status akreditasi kita. Jadi akreditasi kita sekarang kalau data yang ada di Dinas Kesehatan ada 10 puskesmas, itu artinya PRAP itu ada 10 puskesmas yang sudah melaksanakan PRAP. Tapi dalam prosesnya, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada anak itu semua melaksanakannya. Nanti tinggal yang 6 ini akan berproses akreditasi menyesuaikan dengan hak-hak anak yang harus dipenuhi dalam KHA itu tadi. Iya. Oke, ternyata perlindungan anak ini sangat penting sekali ya Bu ya dalam masyarakat. Oke, sebelumnya saya ini sebenarnya ingin tanya lebih banyak lagi Bu terkait perlindungan anak ya Bu ya di puskesmas. Tapi karena waktu sudah menunjukkan kita harus usai, semoga kita di lain waktu masih bisa berbincang kembali mengenai perlindungan anak. Dan saya ucapkan terima kasih juga tentang dengan Ibu Dokter dan Bu Eka yang sudah berbagi informasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung Barat khususnya. Sebelum kita tutup acara kita hari ini, saya ingin ada closing statement dari dokter atau dari Ibu. Silakan dua-duanya, tidak apa-apa. Saya duluan nggak apa-apa. Baik ya. Jadi kami berharap dari Dinas PPPA karena Puskesmas Ramah Anak ini merupakan bagian dari indikator Kabupaten Layak Anak. Kami berharap bahwa semua puskes itu bisa menjadi puskesmas yang ramah anak sehingga 15% dari indikator yang kita harapkan terpenuhi dari Dinas Kesehatan itu bisa tercapai dan kita bisa benar-benar melindungi anak dan mencapai Kabupaten Layak Anak.
anak adalah investasi terbesar ya buat kita, utamanya tulang belakang barat. Jadi sudah menjadi tugas kita semua untuk menjamin hak anak mendapatkan pelayanan. Utamanya kalau bagi kami adalah pelayanan kesehatan. Jadi kami bersama dengan Dinas PPPA akan terus bersinergi untuk memaksimalkan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan anak, terutama yang ada di KHA ya, Komprehensi Hak Anak. Oke, terima kasih Bu sudah memberikan ya, informasi terbaik tentang perlindungan anak untuk masyarakat Lombok Barat khususnya. Dan semoga kita masih bisa berjumpa. Dan saya ucapkan juga terima kasih kembali. Saya Novia Ardianti bersama rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.